Halo, jumpa lagi bersama saya Yansen Theophilus. Kita lanjutkan materi bahasan mengenai prototyping. Pada video part yang kedua ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan prototype, bagaimana merencanakan proses prototyping, dan juga metode-metode untuk menghasilkan sebuah prototype. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita mulai dengan membahas prototyping principles dan juga planning. Terdapat beberapa prinsip dalam kita mengembangkan sebuah prototype. Tadi di video part yang sebelumnya kita sudah membahas ya, kapan sebaiknya kita membuat yang analytical, kapan kita membuat yang physical, kapan kita membuat yang fokus, dan juga kapan kita membuat yang comprehensive. Prinsip yang pertama dalam prototyping, analytical prototypes itu lebih fleksibel daripada prototipe fisik jelas. Ya, ini berkaitan dengan karakteristik dari masing-masing tipe prototipe tersebut. Ketika kita bicara analytical, kita akan lebih cepat dalam merubah-rubah parameter spesifikasi dari prototipe yang kita kembangkan. Misal tadi saya berikan contoh ketika kita bicara tentang prototipe roda dari Packbot, maka ketika kita mau bermain dengan pada diameter berapa, kita punya ketahanan roda yang paling kuat dan juga speed yang paling kencang misalnya, RPM yang paling kencang dari si roda tersebut. Maka kita bisa lakukan eksperimen. Kita rubah-rubah diameternya, lalu kita coba uji kira-kira yang mana yang menghasilkan kriteria performansi kita yang paling baik. Itu akan jauh lebih fleksibel di analytical dibandingkan ketika kita buat prototipe fisik. Prototipe fisik, di satu sisi kita bisa lebih dapat hands-on experience-nya, tapi di sisi lain sulit untuk kita mengubah-ubah parameternya ketika kita mau bereksperimen terhadap suatu karakteristik atau spesifikasi ataupun fitur dari produk. Maka tidak ada yang lebih baik satu sama lain, sesuaikan kembali dengan tujuannya. Biasanya analytical prototype ini kita lakukan pada tahap-tahap awal pengembangan produk. Misal di tahap pengembangan konsep, pengembangan spesifikasi. Ketika kita bicara diameter roda aja yang tadi ya, ada kalanya ketika kita mau menentukan spesifikasi diameter roda atau ketebalan jari-jari roda yang terbaik, kita perlu membuat prototype yang analytical, lalu kita analisis berdasarkan analytical prototype tersebut, kita bisa pakai trial and error atau kita pakai studi literatur untuk mendapatkan spesifikasi terbaik. Sedangkan ketika sudah mendekati tahap-tahap akhir dalam pengembangan sebuah produk, maka ada baiknya kita membuat juga physical prototypes, khususnya dalam tahap pengujian kepada konsumen atau pengkomunikasian desain produk kepada owner atau stakeholders terkait. Tujuannya adalah supaya mendapat hands-on experience dan juga bisa memahami fenomena-fenomena yang mungkin muncul. Seperti tadi salah satu karakteristik physical prototypes, kita bisa menemukan fenomena yang mungkin muncul, yang tidak muncul di analytical prototypes. Karena ketika kita bicara prototipe fisik, banyak variabel-variabel dalam lingkungan kita yang juga akan memberikan dampak terhadap prototipe tersebut dibandingkan dengan yang analytical. Bersambung juga ke prinsip yang kedua bahwa prototipe fisik itu bisa mendeteksi fenomena-fenomena yang tidak kita antisipasi. Sebagai manusia, sangat manusiawi bahwa ketika kita mau membuat sebuah produk, kita hanya memikirkan variabel-variabel yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap desain sebuah produk. Namun, ketika kita sudah membuat prototipe fisik, kita coba tes, kita coba jalankan fungsinya dalam keadaan yang sebenarnya, lingkungan yang sebenarnya, ada kalanya mungkin ada berbagai fenomena yang mungkin muncul yang tidak kita antisipasi sebelumnya, nggak terpikirkan, dan itu bisa terwakilkan ketika kita membuat sebuah physical prototype lalu kita uji. Ya, maka dari itu, baik analytical maupun physical itu sama pentingnya untuk dikembangkan dalam desain produk kita. Hanya saja biasanya step awal kita buat analytical dulu, lalu di bagian-bagian akhir ketika kita sudah bicara tentang sistem integrasi dari komponen produk dan juga milestone, kita baru masuk ke yang physical prototypes. Jadi
kembali disesuaikan dengan tujuan dan juga tahapan dari desain produknya itu sendiri. Bukan berarti ada yang lebih baik. Yang ketiga, prototipe bisa mereduksi resiko dari iterasi yang menimbulkan biaya yang besar. Ini contohnya kita bisa lihat pada proses prototyping pada packbot. Ya, bahwa ada sebuah, tadi contohnya roda ya, terbuat dari polimer, di mana polimer ini diproduksi dengan menggunakan injection molding. Yang ketika kita langsung produksi dari rancangan misalnya analytical prototype, kita langsung buat produknya dengan menggunakan injection molding, maka ada kemungkinan setelah dites produknya gagal, kemungkinannya sebesar 30%, kesuksesannya 70%. Kita bandingkan dengan proses dengan prototyping yang fisik. Ya, ketika kita buat prototipenya dulu menggunakan subkontrak ataupun metode-metode sederhana seperti menggunakan foam dan sebagainya, lalu kita tes, setelah dites, sama ya, probabilitas kegagalannya 30%, tapi kalaupun gagal di sini, biaya yang ditimbulkan itu tidak sebesar kalau kita sudah buat pada injection molding. Karena injection molding ini mesinnya harus disetting-setting, lalu cukup mahal di sini kalau misalnya terjadi iterasi. Ya, maka ketika masuk ke setting produksi yang sebenarnya, kita gunakan injection molding, probabilitas kesuksesan dari komponen yang kita produksi itu sudah lebih tinggi. Ya, di sini 95% contohnya. Sehingga meskipun terlihat prosesnya lebih panjang, ya, tapi kalau kita melihat resiko kegagalannya, di mana di situ akan menghasilkan waktu dan juga biaya yang besar ketika gagal menggunakan injection molding, maka prototyping ini masih tetap menguntungkan daripada kita tidak menggunakan prototype. Ya, ada kalanya kita juga melihat karakteristik dari si produk yang kita kembangkan. Ketika kita mau membuat prototipe, haruskah kita membuat prototipe yang fisik, yang komprehensif, yang menimbulkan biaya dan juga waktu yang cukup lama? Nah, maka biasanya kita melihat antara biaya yang dikeluarkan untuk komprehensif prototipe dibandingkan dengan resiko pasar dan juga resiko teknis. Ya, misal, ketika kita mau mengembangkan sebuah produk buku misalnya, buku itu dia komprehensif prototipenya murah ya, nggak mahal untuk memproduksi, untuk membuat prototipe bukunya dulu. Lalu secara market atau technical, itu juga resikonya rendah. Kenapa? Karena ya buku itu persaingannya tidak seketat kalau misalnya kita jualan software atau jualan mobil, jualan handphone. Maka ketika kita punya resiko market dan juga teknis yang low, lalu biaya dari prototipe komprehensifnya low, maka kita sebaiknya membuat prototype ya, tapi nggak usah banyak-banyak. Satu komprehensif prototype cukup ya, hanya untuk memverifikasi si buku ini sudah siap untuk dipasarkan. Lalu selanjutnya, ketika cost dari komprehensif prototipenya itu murah, lalu market risk-nya itu tinggi, contohnya ketika kita jualan software dan sebagainya, maka sebaiknya kita membuat, tidak masalah ketika kita membuat banyak komprehensif prototype. Kenapa? Karena semakin besar resiko teknis atau resiko marketnya, semakin besar juga kemungkinan kita gagal. Maka ada baiknya kita membuat prototype di tengah-tengah, lalu kita tes gitu ya. Jadi ada kalanya kita di setiap milestone, di setiap fase itu membuat prototype, kita tes, oke berhasil masuk ke fase selanjutnya dan seterusnya. Problem yang muncul selanjutnya adalah ketika cost dari komprehensif prototipenya itu besar. Kita harus lihat ya, apakah resiko marketnya itu besar atau kecil. Ketika kita punya resiko pasarnya cukup besar atau resiko teknisnya cukup besar, maka kita tetap harus membuat prototype. Ya, hanya saja kita harus pintar-pintar mengatur kapan kita menggunakan yang analytical dan juga kapan yang physical. Misalnya ketika kita bicara tentang membuat mobil atau smartphone, physical prototype cukup mahal ya. Maka ada kalanya kita harus kombinasikan. Yang bisa kita buat analitiknya, kita buat, tapi tetap pada akhirnya kita harus buat yang komprehensif fisik. Ya, untuk bisa masuk ke fase at least pre-production prototypes-nya itu harus berbentuk fisik. Nah, beda ceritanya kalau misalnya biayanya itu tinggi, biaya komprehensif prototipe tinggi, namun resiko pasarnya itu rendah. Misalnya
ketika kita mau memproduksi sebuah kapal laut, ya kapal laut itu resiko pasarnya itu nggak cukup besar karena yang produksi juga sedikit, maka tidak harus kita membuat comprehensive prototype. Maksudnya ketika kita sudah punya rancangan yang tetap, ketika kita sudah punya desain, kita sudah punya misalnya analytical prototype yang cukup baik, kita bisa cukup percaya diri untuk langsung memasuki fase produksi. Begitu. Kenapa? Karena dibandingkan dengan biaya kalau kita membuat comprehensive prototype itu comprehensive prototype-nya seharga produk aslinya gitu ya, dan produk aslinya ini juga mahal sekali ya dibandingkan dengan profitnya, dan juga ekonomi scale-nya juga rendah ya kalau kita bicara kapal laut, tidak banyak diproduksinya terbatas, meskipun harganya mahal, memang biaya untuk produksinya juga mahal, maka kita harus bandingkan ya antara cost dengan resiko. Prinsip prototyping yang selanjutnya adalah sebuah prototype sangat mungkin untuk expedite other development steps. Maksudnya adalah pembuatan sebuah prototype sangat mungkin untuk memangkas development step yang lain. Ini contohnya kembali proses yang Packbot lakukan ketika dia sudah punya part design, lalu membuat mold design. Mold design itu desain dari cetakan untuk memproduksi sebuah produk. Ya, biasanya ketika kita pakai injection molding atau pakai proses casting, kita butuh mold, ya, seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah proses manufaktur. Nah, ketika kita sudah buat prototipenya dulu, baru ke mold design, itu memang akan nambah satu proses pembuatan prototype. Tapi ketika kita lihat waktunya, maka waktunya akan bisa dipangkas. Ya, ketika kita lakukan prototyping dulu. Kenapa? Karena balik lagi, kita menghindari adanya timely and costly iteration. Kita sudah pastikan terlebih dahulu bahwa kalau mau gagal, gagalnya di bagian prototype. Sehingga ketika moldnya sudah dibuat, nggak mungkin gagal atau resiko gagalnya itu rendah sekali. Lalu yang kelima, sebuah prototype juga dapat merestructure task dependency. Maksudnya adalah ketika kita pakai cara yang konvensional, maka semua proses itu linear ya. Harus proses satu dijalanin baru bisa lompat ke yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita sudah rancang sistemnya, kita harus buat software PC board fabrication-nya dulu, baru software-nya. Baru kita tes. Tanpa ada board fabrication, kita nggak bisa melakukan software test. Namun, ketika kita buat prototyping-nya, kita bisa buat prototype yang fokus. Ya. Fokus dalam arti ada prototype untuk yang hardware-nya, termasuk PC board-nya. Ada prototype untuk yang software. Baru nanti setelah masing-masing dipastikan berjalan dengan baik, maka baru kita buat gabungannya. Sehingga pada saat proses pengetesan, kita bisa buat secara paralel. PC board-nya berjalan sendiri, lalu software testnya juga berjalan sendiri. Kurang lebih seperti itu ya, bagaimana salah satu keunggulan dari prototype adalah membuat beberapa proses itu bisa dijalankan secara paralel sebelum masuk ke proses produksi yang sebenarnya. Selanjutnya kita membahas tahap-tahap dalam merencanakan sebuah prototype. Yang pertama, kita tentu harus menentukan purpose dari prototyping yang kita lakukan. Ingat kembali bahwa di video yang pertama saya sudah jelaskan ada 4. Yang pertama adalah learning, yang kedua adalah communication, yang ketiga adalah integration, dan yang keempat adalah milestones. Nah, kita tentuin sebenarnya kita mau buat prototype sekarang ini buat apa sih? Ya, bisa jadi nanti di depannya, di belakangnya, itu ada lagi prototype selanjutnya dengan tujuan yang berbeda. Itu nggak masalah. Ya, maka di awal saya bilang bahwa setiap fase dalam desain produk itu mungkin akan ada prototype yang berbeda-beda. Pendekatannya juga beda-beda. Yang kedua, setelah kita menentukan propose-nya, kita menentukan level pendekatan dari prototype. Kita sudah tahu, misalnya tujuan kita adalah evaluasi atau learning. Nah, kira-kira yang mana yang mau kita pelajari? Kalau bicara tentang Packbot, apakah rodanya saja? Apakah gripper saja?
atau secara keseluruhan, ataukah bagian sistem geraknya saja tanpa perlu memikirkan kamera, lampu, dan juga grippernya, itu akan menentukan level pendekatannya. Komponen apa saja yang mau kita buat, lalu komponen itu yang mana yang harus sesuai dengan aslinya, yang mana yang bisa kita sesuaikan. Misal, kalau kita hanya mau mengkomunikasikan sebuah komponen, kita bisa buat dalam bentuk dimensi lebih kecil, yang penting bentuknya kelihatan sama si owner, itu bisa saja. Atau kita bisa buatnya dengan material yang lebih sederhana. Misalnya material aslinya terbuat dari baja mahal. Kita cuma mau komunikasikan bentuk sama dimensinya aja. Ya udah materialnya kita coba ganti dengan yang lebih murah saja. Misalnya stainless steel untuk menggantikan baja. Yang penting owner itu bisa melihat bentuknya kayak gimana, tampilan luarnya kayak gimana. Kalau masalah struktur dan juga kekuatan kita belum perlu lihat ke sana. Yang ketiga, kita menentukan experimental plan-nya. Salah satu fungsi dari prototipe adalah membantu kita, memfasilitasi kita dalam melakukan eksperimen. Contohnya tadi balik lagi ke ketika kita mau menentukan diameter roda yang paling optimal sesuai dengan kriteria fungsional yang kita mau, kekuatankah, kecepatankah, ketahanankah, dan sebagainya, kita buat eksperimennya. Misal, saya mau buat prototipe roda dengan diameter 10, 12, 15, supaya kita tahu diameter mana yang punya performance paling baik. Ya, itu kita buat outline-nya. Planning kita mau eksperimen apa terhadap prototipe itu. Lalu yang keempat, baru kita buat schedule-nya. Procurement-nya, construction-nya, testing. Procurement tuh pengadaannya. Kalau kita bikin prototipe roda, bahan bakunya beli di mana? Kapan dibelinya? Beli berapa banyak? Dan sebagainya. Construction, bikinnya gimana? Mau pakai 3D printing? Atau mau pakai injection molding? Atau kita mau bikin sederhana dulu pakai foam hanya untuk nampilin bentuknya? Disesuaikan dengan purpose-nya apa, level of approximation-nya apa. Dan yang terakhir adalah testing. Setelah jadi, prototipe-nya kita tes. Nah, pada tahap ini juga kita menentukan milestone prototypes-nya, alpha, beta, atau pre-production. Berikut contohnya, ya, ini untuk kasus tadi. Kita mau membuat prototipe dari roda dari packbot. Roda ini tujuannya adalah kita mau ngetes geometrinya dan juga impact test. Ya, maka purpose dari prototipe yang akan dikembangkan ini adalah final wheel spoke, ya, roda, jari-jari dari rodanya. Jari-jari bukan hanya berfungsi untuk penampilan saja, tapi jari-jari juga berperan penting ya dalam menopang, dalam meningkatkan ketahanan dan juga kekuatan dari roda. Karena roda pikebot ini nanti akan berjalan di medan-medan yang sulit dengan membawa beban-beban yang berat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengkonfirmasi ya, bagaimana kemampuan dari roda yang dirancang untuk mengabsorsi shock atau goncangan yang mungkin terjadi ketika pikebot ini berjalan sambil membawa beban menghadapi rintangan yang bermacam-macam. Maka berdasarkan dua tujuan ini, ditentukanlah level of approximation. Karena kita mau melakukan impact test, maka geometrinya harus sudah benar, materialnya harus sudah benar, platform load-nya harus sudah benar. Platform load itu, jadi roda ini kan nanti akan dites seolah-olah dia itu akan menopang beban dari si pikebotnya itu sendiri, dari badan pikebotnya, plus batas beban yang akan dia bisa bawa. Misal, kapasitas pikebot ini harus bisa bawa beban 100 kilo, maka dia harus sudah punya load yang sebenarnya itu batas maksimalnya, tadi 100 kilo, ditambah dengan berapa berat si badan pikebotnya itu sendiri. Nah, itu harus sudah benar platform load-nya untuk memastikan ketika roda ini berjalan, dia sudah bisa menopang beban yang sama persis seperti keadaan nyatanya nanti. Selanjutnya adalah membuat experimental plan. Ya, kita mau ngetesnya gimana? Ini akan ada 12 tes menggunakan 6 material yang berbeda. Roda ini benar-benar akan dipasang di dalam sebuah seperti cengkraman khusus gitu ya. Nah, nanti cengkraman ini mirip sekali seperti saat roda itu ditempelkan ke badan
dari packboard. Tujuannya adalah untuk melihat integrasinya antara si roda packboard wheel dengan si badan packboardnya. Lalu impact test akan dilakukan drop height ya. Impact testnya itu jadi nanti akan ada beban, bebannya itu akan menekan si roda tep gitu ya. Dan dilihat apakah rodanya itu sudah bisa menopang beban yang sedemikian besarnya itu atau dia akan rusak atau hancur. Setelah selesai, masuk ke schedule. Ya, kapan beli materialnya, kapan membuatnya, kapan melakukan testingnya, kapan analisisnya selesai. Selanjutnya kita membahas metode-metode dalam mengembangkan sebuah prototype. Tadi kita bicara ada yang analytical, ada juga yang fisik, kita akan bahas bagaimana membuatnya. Yang pertama adalah cara yang tradisional. Cara ini yang mungkin paling mudah dipahami karena dari zaman dulu juga sudah digunakan. Yang pertama, yang paling sederhana dan paling relatif mudah effortnya adalah hand sketch. Ini merupakan prototipe 2 dimensi, analytical, yang tidak dapat bergerak juga, tapi sudah bisa mencakup satu atau beberapa aspek yang bisa kita teliti. Mulai dari bentuknya, dimensinya, cara kerjanya, itu tergambar di hand sketch seperti ini. Lalu metode yang kedua adalah handcraft. Nah, handcraft ini sudah sedikit lebih maju daripada hand sketch. Dia bisa membuat bentuk yang 3 dimensi meskipun fungsinya biasa belum berjalan, tapi dia sudah bisa memberikan gambaran luarnya. Gambaran luar ini penting supaya khususnya ketika kita mau mengkomunikasikan kepada konsumen atau kepada stakeholders pengembangan produk kita, orang itu pengen bisa nyoba megangnya gimana sih waktu dipegang, apalagi produk-produk yang memang perlu interaksi yang banyak dengan si konsumen atau pengguna. Maka pembuatan seperti ini penting ya. Tampilan luarnya gimana? Meskipun dalamnya kita belum kebayang seperti apa. Lalu yang ketiga, traditional manufacturing. Ini sudah kita bahas, metodenya ada banyak sekali di proses manufaktur ya. Ada yang menggunakan mesin bubut, mesin milling, casting, dan sebagainya. Ada banyak proses manufaktur yang sudah dipelajari, bisa digunakan untuk pembuatan prototipe juga. Dan yang keempat, menggunakan CNC machining. Ini juga sudah dibahas waktu proses manufaktur. Kita menggunakan mesin-mesin yang lebih terotomasi, kita tinggal masukkan kode atau gambar CAD-nya bahkan langsung ya dengan mekanisme CAD CAM-nya. Maka kita bisa langsung memproduksi prototipe berdasarkan gambar ataupun kode yang sudah kita input ke dalam mesin. Material yang biasanya digunakan dalam traditional methods ini ada beberapa. Yang pertama kayu, yang kedua adalah foam, yang ketiga adalah plastik, poliuretan, ataupun masih banyak lagi sebenarnya. Kenapa 3 ini paling sering digunakan? Yang pertama karena harganya terjangkau. Ya, kita nggak mungkin pakai prototype dengan biaya material yang kita lebih mahal bahkan dari produk aslinya, nggak mungkin ya. Pasti kita buat approximation yang lebih murahnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah mudah dibentuk. Mudah dibentuk ini juga akan berpengaruh besar terhadap biaya dan juga waktu pembuatan prototipe. Kayu, ketika kita bicara tentang handcraft, kayu dan juga foam ini gampang saya dibentuk ya, pakai cutter kita bentuk-bentuk bagian luarnya itu bisa. Plastik juga sangat mudah dibentuk, baik itu oleh handcraft, traditional manufacturing maupun CNC. Plastik ini ada macam-macam juga ya, berbagai jenis polimer bisa kita gunakan. Lalu selanjutnya adalah virtual method. Untuk virtual method ini kita terbatas ya tentunya pada jenis prototipe atau tipe prototipe yang analytical. Kita menggunakan 3D computer aided design, modeling and analysis. Prosesnya mudah, kita juga sudah belajar di gambar teknik dan akan kita lakukan di praktikum produk. Selain mudah, bisa menggambarkan berbagai macam aspek dari produk. Ya, kita bisa mulai buat dari gambarannya dengan dimensi yang sesungguhnya. Kita juga bisa tambahkan tekstur, material yang sebenarnya. Kita juga bisa melakukan berbagai pengujian
Contohnya pengujian integrasi ketika satu komponen digabungkan dengan komponen lain, bahkan bisa diberikan hubungannya, atau kita sebut mate. Apakah dia disambung dengan menggunakan roda gigi, dengan menggunakan baut, atau dengan menggunakan mekanisme lainnya, itu bisa kita adakan pada 3D CAD ini. Atau manufacturability-nya juga bisa kita analisis ya. Kira-kira ketika gambar CAD sudah dibuat, kita jadi kebayang kita harus membuat produknya ini nanti menggunakan proses produksi apa. Kinematics juga kita bisa lihat ya pergerakannya. Lalu finite element analysis atau disingkat FEA adalah suatu pengujian terhadap struktur fisika ataupun kimia dari benda kerja yang mau kita uji. Baik itu misalnya uji tekan, uji thermal, static maupun dynamic analysis dan sebagainya, itu bisa kita lakukan menggunakan FEA ini, dan ini bisa dilakukan di 3D CAD. Ya, baik itu SolidWorks ataupun CATIA ataupun software-software lainnya yang sudah ada di pasaran. Ataupun crash testing. Tentu saja seperti yang saya sudah jelaskan, testing-testing ini memang bisa cukup mewakili ketika kita mau melihat parameter tertentu. Tapi tentunya keterbatasannya adalah ada fenomena di alam ini yang tidak semua variabelnya bisa masuk ke dalam setting pengujian. Ya, misalnya ketika kita lakukan uji tekan, oke, kita bisa tahu ya dengan gaya sekian apa yang terjadi jika materialnya seperti ini, lalu dimensinya seperti ini, tapi kita tidak tahu misalnya di kondisi dunia yang sebenarnya, produk ini misalnya akan ditekan ketika temperaturnya itu panas, ketika kelembaban udaranya itu lembab sekali. Nah, mungkin saja itu bisa mempengaruhi tingkat crash dari suatu komponen. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan Rapid Prototyping Methods atau 3D Printing. Ada yang namanya SLA, SLS, LOM, dan juga FDM. Kita akan bahas satu persatu. Ya, pada prinsipnya, prototyping methods dengan metode rapid ini, itu kita membuat sebuah komponen dengan cara layer by layer, berdasarkan CAD. Jadi dari CAD, kita tinggal masukkan hasil gambar kita ke mesinnya. Mesin itu akan membaca setiap koordinatnya, lalu dia akan membuat komponennya layer by layer. Biasanya kita sebut dengan additive manufacturing. Kenapa additive manufacturing? Karena prinsip dari rapid prototyping ini adalah bukan memotong benda kerja, tapi menghasilkan benda kerja dengan menambahkan layer by layer. Seperti kita ngeprint, misalnya kalau ngeprint, kita itu berikan tinta segores layer, lalu kita gores lagi, sehingga dia membentuk sesuatu. Begitu juga dengan additive manufacturing. Tapi bedanya, kalau ngeprint kertas itu 2 dimensi, kalau ngeprint 3D printing itu 3 dimensi. Maka disebut dengan additive, karena dia itu menambah. Beda dengan traditional manufacturing. Kalau traditional manufacturing, kita bicara tentang milling, cutting, atau boring, atau drilling, atau bubut. Nah, kalau kita bicara proses-proses itu, kebanyakan adalah material removal. Misal kita punya sebuah balok, kita membuat lubang, kita potong, ya, kita drill, sehingga dia menghasilkan lubang. Ada material yang hilang dari benda kerja awal itu. Itulah kenapa traditional manufacturing dan rapid prototyping ini itu dibedakan. Keunggulan dari additive manufacturing ini adalah resolusinya bagus, namun ukuran dan juga kekuatannya terbatas. Kenapa? Karena tidak semua material itu bisa digunakan. Ya, contohnya material-material metal itu belum bisa kita menggunakan additive manufacturing seperti ini. Kebanyakan kita masih gunakan plastik atau polimer. Namun resolusinya baik, karena dia itu layer by layer tipis. Lalu biasanya komponen-komponen yang diproduksi dengan additive manufacturing ini bagus untuk parts yang shapes-nya itu kompleks. Dalam arti dia bisa membentuk benda-benda yang kompleks geometrinya, banyak profil-profil kecil, profil-profil tajam, itu bisa dilakukan dengan menggunakan 3D printing ini.
Kita bahas dari yang pertama, yaitu stereolitografi aparatus. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Jadi, kita menggunakan resin cair. Resin itu salah satu sebuah polimer. Polimer ini ketika ditembakkan oleh sinar UV, dia itu akan mengeras. Yang tadinya cair akan mengeras. Ya, maka sistem kerjanya adalah kita punya laser UV di sini yang ditembakkan. Lalu kita juga punya reflektor. Reflektor ini berfungsi untuk memantulkan cahaya ya terhadap sumbu Y dan juga sumbu X yang nantinya akan diarahkan sesuai dengan bentuk profil benda kerja. Lalu di sini akan ada resin container yang akan bisa bergerak terhadap sumbu Z. Ingat kembali bahwa prinsip kerjanya itu layer by layer ya. Maka dia itu akan mulai dari layer yang terbawah, dia akan membentuk, dia akan tembakan sesuai dengan profil benda dari layer terbawah. Setelah selesai untuk layer terbawah, lalu si resin container ini akan turun satu lapis, lalu dia akan ditambahkan kembali, dan seterusnya ya. Jadi dia prosesnya itu akan mengalir dari layer terbawah sampai ke layer paling atas. Sehingga nanti akan membentuk sebuah benda kerja. Contohnya seperti ini. Berikut merupakan contoh dari prosesnya. Baik, selanjutnya adalah SLS atau Selective Laser Sintering. Sintering adalah sebuah proses kita memanaskan powder, di mana powder ini nanti setelah dipanaskan strukturnya itu yang semula itu saling hanya cuma nempel-nempel aja gitu ya, seperti bola-bola yang ada di sekitaran masing-masing. Ketika dipanaskan maka ujung-ujungnya itu akan menempel, ya ujung-ujungnya akan cair duluan, lalu akan saling menekan sehingga strukturnya akan saling menempel pada bagian yang dipanaskan. Itulah prinsip kerja singkat dari selective laser sintering. Maka prosesnya itu sebenarnya agak mirip juga dengan SLA ya, di mana kita menggunakan laser. Lasernya ini menggunakan CO2 laser sehingga dia akan menghasilkan panas yang cukup tinggi. Sama diteruskan, cahayanya itu diteruskan ke reflektor sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu di sini kita akan menggunakan powder bedanya. Kita gunakan powder, di mana powdernya ini di-contain pada sebuah stage yang bisa bergerak terhadap sumbu Z. Maka prosesnya mirip seperti SLA, bahwa si Z stage-nya ini nanti akan ada di atas, makin lama dia akan makin ke bawah. Ya, si laser ini nanti akan menghasilkan, membuat si benda kerjanya layer by layer, dari mulai layer yang paling bawah. Jadi dia akan panaskan si powdernya berdasarkan bentuk layer terbawah, lalu setelah itu si sumbu Z akan turun, satu layer, dia akan mulai membuat layer yang kedua,
layer yang kedua turun ke layer yang ketiga, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat video berikut. Selective laser sintering, or SLS, is a rapid prototyping technology that turns 3D CAD data into physical parts in a matter of hours. SLS is an additive manufacturing technology that uses powdered nylon 11, nylon 12, and PEEK materials. Parts produced are lightweight, highly durable, and both heat and chemical resistant, making SLS an excellent choice for producing production parts without the expense of tooling. The SLS process begins by splitting 3D CAD data into thin cross-sections or layers. The data is then transferred to the SLS additive manufacturing equipment. The machine then begins to create the first layer. After a leveling roller spreads a thin layer of powdered material across the powder bed, a CO2 laser traces the cross-section on the material. As the laser scans the surface, material is heated and fused together. Once a single layer is complete, the powder bed is lowered to make room for the next layer. More material is introduced from the powder cartridge and rolled out smooth, while unused material is recycled. The process is repeated, building layer upon layer until the part is complete. As SLS parts are built, they are encompassed by unsintered powder, which provides supplemental strength and eliminates the need for support structures. Complex designs and assemblies, once thought impossible, are now being redesigned with SLS as cost-effective integrated structures. Solid Concepts manufactures parts utilizing nylon with Selanjutnya kita bahas mengenai Laminated Object Manufacturing atau disingkat LOM. LOM ini itu masih sama juga menggunakan laser pemanas, tapi laser pemanas ini fungsinya agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi di SLA dan juga SLS fungsinya itu adalah untuk mengeraskan yang tadinya cair atau powder menjadi keras, menjadi solid. Kalau pada LOM ini, laser berfungsi untuk memotong. Ya, jadi kita punya bahan, biasanya materialnya terbuat dari kertas atau paling umum plastiknya ABS atau PLA. Ya, kita punya material supply seperti ini, seperti lapisan plastik. Ya, plastiknya ini dihubungkan antara roller. Rollernya itu yang bergerak dari kiri sini ke kanan. Ini adalah waist dari rollernya. Maka si laser ini nanti setiap layernya akan memotong sesuai dengan profil benda kerja dari layer yang paling bawah. Seperti biasa di sini sama ada kontainer yang bisa bergerak terhadap sumbu Z yang fungsinya adalah dia itu yang mengatur layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya sampai layer paling atas. Ya, laser di sini akan dihubungkan ke reflektor. Reflektornya juga sama ya, fungsinya untuk mengarahkan sinar terhadap sumbu X dan juga Y. Untuk mengarahkan pada setiap layernya kemana dia harus memotong. Ya, maka laser ini akan memotong bagian dari plastik layer ini yang akan membentuk benda kerja. Ya, jadi dia akan memotong layer pertama, lalu sumbu Z akan turun ke layer kedua, dia akan potong lagi, dan ini pun akan langsung si material supply-nya, setiap layer dia akan geser. Sehingga dia akan membentuk banyak waste di sini sebenarnya, tapi waste ini bisa diolah ulang ya untuk dipakai berulang kali. Berikut contoh videonya untuk memperjelas. Jadi ini dipotong layer pertama. Setelah selesai langsung berlanjut ke layer kedua, layer 3, layer 4, dan seterusnya hingga membentuk benda kerja atau prototipe yang sesungguhnya. Selanjutnya kita membahas metode yang terakhir dan yang paling populer di Indonesia sebenarnya yang dinamakan Fused Deposition Modeling atau FDM.
Cara ini merupakan cara yang paling populer karena prinsip kerjanya yang sederhana. Mesinnya yang lumayan murah ya, dari mulai 2 jutaan kalau kita mau rakit sendiri kita sudah bisa dapat mesin ini, FDM. Dan juga filamen yang lebih mudah ditemukan. Filamen itu biasanya untuk sebutan materialnya ya, materialnya berupa roll seperti ini untuk disambungkan ke nozzle. Nozzle itu alat untuk mengeluarkan bagian dari FDM, mesin FDM ini yang untuk mengeluarkan material yang sudah dicairkan, lalu akan dioleskan layer by layer. Prinsip kerjanya mirip seperti printer kertas, hanya kalau printer kertas 2 dimensi, kalau ini 3 dimensi. Nozzle-nya bisa bergerak terhadap sumbu X, Y, dan juga Z. Filamennya itu sendiri juga bisa dipakai berulang. Biasa kita gunakan material ABS ataupun PLA. Kedua jenis plastik ini merupakan plastik termoplastis yang bisa didaur ulang. Nah, ketika kita sudah membuat satu bentuk, lalu kita mau daur ulang, kita cairkan lagi aja. Lalu kita bentuk menjadi gulungan kawat lagi seperti ini, kita produksi lagi. Di Unpar sendiri kita memiliki, di lab kita memiliki 2 jenis 3D printing. Yang pertama ada XYZ printing. Ini seperti yang kalian bisa lihat di belakang. Di belakang saya. Ada yang seperti ini. Ini yang XYZ printing. Di sini kita punya 2, lalu ada juga Anycubic Mega Zero. Ini yang harganya relatif lebih murah ya, dan kalau memang kita mau lebih murah lagi, kita bisa buat yang seperti ini dengan ngerakit sendiri. Kita beli komponen-komponennya. Akan jauh lebih murah. Berikut cara kerja dari FDM secara umum. The data is then transferred to a machine, which constructs the part layer by layer upon a build platform. Thin thread-like spools of thermoplastic and support material are used to create each cross-section of the part. Similar to a hot melt glue gun, uncoiled material is slowly extruded through dual heated nozzles. The extrusion nozzles precisely lay down both support and thermoplastic material upon the preceding layers. The extrusion nozzle continues to move in a horizontal XY plane while the build platform moves down, building the part layer by layer. The finished part is removed from the build platform and cleaned of its support material. Raw FDM parts have visible layer lines. However, service providers such as Solid Concepts offer multiple finishing options to create smooth, even surface parts including hand sanding, assembly, and cosmetic paint. Since FDM parts are constructed with production-grade thermoplastics, including ABS, polycarbonate, and Ultem, they are both functional and durable. Berikut beberapa contoh ya, jadi ini salah 2 komponen yang saya sedang kerjakan untuk produk yang saya kembangkan. Ya, jadi dia bisa membuat produk yang cukup detail seperti gear seperti ini. Gearnya juga cukup presisi. Dan kita bisa mengatur kerapatannya. Jadi semakin rapat filamennya, itu akan menghabiskan material semakin banyak. Kita bisa buat, kalau memang kita nggak butuh kekuatan, kita bisa buat jarak antar filamennya itu agak berjauhan supaya lebih ringan dan juga lebih murah. Karena bagaimanapun filamennya itu kan harganya kita biasanya belinya per satuan berat, berapa kilo, berapa gram. Ya, maka kita bisa atur kerapatan dari struktur prototipenya. Andai kita hanya mau menampilkan bentuk luarnya, kita nggak butuh kekuatan, kita bisa buat renggang-renggang. Tapi kalau kita mau buat juga yang sudah semakin mendekati struktur yang sebenarnya, kita bisa buat lebih detail. Dan tentunya memakan waktu ya. Semakin besar produk yang kita kembangkan dengan menggunakan rapid prototyping ini, tentu saja waktu pengerjaannya itu bisa cukup lama. Ya, bahkan saya pernah bisa membuat sebuah komponen yang harus ditinggal semalaman. Ya, karena memang cukup lama. Ya, untuk membuat produk sekecil ini saja, ketika detailnya ini cukup banyak, ya saya membutuhkan sekitar 2 jam sampai 5 jam tergantung kerapatan dari benda kerjanya.
Baik, dengan demikian berakhir pula pembahasan mengenai prototyping kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semangat belajar selalu dan semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.